catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dears dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi, berjumpa. Tentu dalam suasana yang mungkin tidak persis sama dari suasana sebelumnya. Nah, malam hari ini kita juga masih berada di bulan Syawal, maka saya ingin juga sampaikan minal aizin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita juga di bulan-bulan ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Itu ya. Baik, jadi seperti biasa, Banker malam hari ini ada undangan kedatangan tamu. Kita harapkan tamu kita nanti bisa berbagi manfaat kepada kita semua. Siapa tamunya? Nah, ini di samping saya. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal, tapi kalau belum saya perkenalkan, ini Mas Setio Hadi. Ya. Beliau dikenal sebagai pemerhati sejarah, juga aktivis. Mas Setio Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dima. Gimana Mas Setio kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebetulnya saya sama Mas Dima ini punya memori yang panjang, tidak hanya 1 hari 3 hari ini ya. Sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Dima. Ya, lebih. Di akhir 90-an ya. Di akhir 90-an, ketika itu saya masuk SMA 2 89-90. Mas Dima ini sudah senior saya di SMA 2 dan juga aktivitas ketika saya beralih menjadi Muslim. Mas Dima ini juga yang mengantarkan dan beraktivitas di organisasi pelajar Islam, yaitu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kebetulan Mas Dima pada waktu itu sebagai ketuanya, juga aktif di Masjid Al-Ikhwan. Di itu, jadi bukan hari ini atau bukan 1 tahun 2 tahun kenal Mas Dima, dan kebetulan hari ini kita akan berbincang ria ya Mas. Tentang apa itu? Dear sekalian, jadi malam ini kita insya Allah akan ngobrol ya, diskusi, bincang-bincang, berbagi berkenaan dengan sejarah ya. Ya, kita masing-masing mungkin punya persepsi tentang sejarah, tetapi saya yakin semuanya cukup mengerti tentang sejarah. Apalagi kita selama mungkin sekolah dulu, Mas Setio, mulai SD, SMP, SMA, ya, selalu ada pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita ingin membincang soal itu. Kebetulan Mas Setio ini tadi kita sampaikan adalah pemerhati sejarah. Beliau setelah lulus SMA, kuliah melanjutkan di Universitas Indonesia, jurusan yang relevan dengan apa yang akan kita bicarakan, yaitu tentang sejarah. Nah, sejarah apa yang akan kita bicarakan? Inilah mudah-mudahan malam hari ini bisa nanti sama-sama kita share ya, kita bagi dengan seluruh peers dimanapun berada. Mas Tio, ada istilah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Hari ini kita memijak bumi Jember. Ya. Tentu kita berharap bisa menjunjung langitnya. Mungkin yang dimaksud tentu adalah
nilai-nilai ya, hal-hal yang berada di Jember. Nah, belum tentu juga mereka yang tinggal di Jember itu mungkin mengenal betul ya tentang Jember. Jangan-jangan mungkin malah tahu tempat-tempat lain yang lebih populer. Ya, jauh ke seperti di Borobudur, di Bali, dan lain sebagainya. Namun untuk kota sendiri mungkin justru tidak banyak yang sangat mengetahui. Menurut Mas De, kira-kira perlukah kita lebih mengenal sejarah tentang daerah kita? Seperti apa kira-kira pentingnya atau manfaatnya? Ya, pertama gini, kalau kita berbicara tentang sejarah, seringkali kita dihadapkan kata-kata, ngapain sih kita mengungkit masa lalu, kan gitu Mas? Iya. Ngapain kita repot-repot kok, masa lalu kan sudah terjadi. Nah, itu mungkin yang harus kita luruskan. Pertama, yang harus kita pahami bahwa kita berpijak di bumi ini tidak lepas dari 3 hubungan. Pertama, kita sebagai manusia, hubungan dengan lingkungan. Artinya itu akan terkonek pada waktu-waktu yang dulu, kini, dan akan datang. Nah, artinya peristiwa-peristiwa masa lalu itu pasti akan termemorikan dan akan menjadi, kalau di bahasa manajemen itu input untuk melakukan aktivitas masa kini. Ya, kita lihat aja lah, dalam manajemen ada tuntutan kurikulum vitae atau portofolio, kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya masa lalu, track record. Apalagi kalau kita sekarang dalam kondisi-kondisi pilkada ya, walaupun kita tidak akan secara teknis ya, tapi kita akan melihat, kita akan berbicara track record masa lalu dari calon-calon, mesti ya akan terungkap. Artinya itu salah satu pentingnya sejarah. Kaitannya dengan sejarah Jember, kenapa kok Jember menjadi sorotan dunia? Sangat disayangkan kalau kita mengatakan Jember hanya tempat kecil, kabupaten kecil, padahal kita tahu di Puger ada semen Puger, bahkan menjadi ramai karena ada tenaga asing. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dengan masa lalu dari Jembernya, bahwa kalau kita baca dokumen-dokumen Belanda atau kolonial, Jember ini adalah wilayah yang sumber daya alamnya besar sekali. Dan sejarah tidak bisa lepas dari pengelolaan sumber daya alam. Jember terkenal perkebunan. Bahkan lambangnya Jember sekarang tembakau. Nah, itu otomatis kan kita harus merujuk kepada kejayaan tembakau pada masa-masa perkebunan itu. Ya, jadi artinya mengenal Jember ya, atau sejarah Jember itu sesuatu yang harusnya positif ya. Atau bukan seharusnya positif, sudah existed. Istilahnya sudah keberadaannya itu tidak bisa diragukan. Harusnya itu sudah tidak bisa diragukan. Karena apa? Karena memori setiap orang itu akan mengacu kepada masa lalu dan akan berkembang terus ke masa kini, dan itu menjadi disadari atau tidak, diakui maupun tidak, itu akan menjadi dasar untuk mempertimbangkan keputusan di masa kini dan masa datang. Oke, jadi seberapa manfaat yang didapat dari kita misalnya mengetahui sejarah akan sesuatu hal, termasuk misalnya daerah sendiri. Kita tahu masyarakat kita ini kan beragam, dengan profesi beragam. Apakah warga yang beragam itu kira-kira bisa mendapatkan manfaat dari sejarah? Atau bagaimana contohnya misalnya profesi tertentu atau masyarakat atau warga tertentu bisa mendapatkan manfaat dari ketika mereka mengetahui sejarah daerahnya? Ya, ini mungkin pelajaran bagi yang kuliah
di jurusan sejarah di FIB, Fakultas Ilmu Budaya, maupun FKIP, Ilmu Pendidikan Sejarah, itu mesti akan terkait dengan manfaat dari kajian sejarah. Itu ada pertama ya, manfaatnya itu manfaat informatif. Karena dengan mengkaji sejarah, otomatis kita mengkaji informasi-informasi yang ada pada saat itu. Dan juga perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada selanjutnya. Karena sejarah itu dari segi informasi itu mesti ada development, perkembangannya. Pas kedua, continuity, kesinambungan. Dari suatu peristiwa mesti ada kesinambungan ke masa kini maupun ke masa depan. Sehingga kenapa kok ada Nostradamus yang bisa Nostradamus itu memprediksi ke masa depan, karena dia belajar masa lalu. Juga kalau yang terkenal dengan ramalan-ramalan Joyoboyo, itu bukan berarti tidak ilmiah, tapi kalau menurut saya sudah meta ilmiah, sudah sangat ilmiah. Dan itu karena apa? Tadi itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika kita berpijak di bumi, kita akan terkait dengan kondisi waktu kini, dulu, kini, dan yang akan datang. Ini di informasi, manfaat informasi yang ada di dalam sejarah. Dan yang kedua, manfaat edukasi, di mana dalam sejarah itu kita akan dapat nilai-nilai yang universal. Misalnya nilai kemanusiaan. Kita dapat dari mana nilai kemanusiaan itu kalau kita nggak belajar pada manusia-manusia sebelumnya? Pas ketiga, fungsi instruktif. Nah, kalau kita pelajari instruksi-instruksi di manual-manual teknik, itu tidak akan dari masa depan, mesti dari teknik atau dari yang sebelum-sebelumnya. Sesuatu yang pernah ditinggalkan. Iya, misalnya membuat kapal. Tidak mungkin membuat kapal itu membuat yang baru, pasti meniru. Kalaupun ada inovasi, itu karena ada evaluasi di kekurangan-kekurangannya masing-masing. Jadi itu ya yang ketiga. Jadi informasi, edukasi, dan instruktif. Dan keempat, inspirasi. Nah, inspirasi ini sudah banyak kita buktikan. Misalnya dalam film-film terinspirasi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, Pearl Harbor dan sebagainya. Juga inspirasi terhadap karya, karya seni, karya arsitektur dan sebagainya. Dan yang terakhir, rekreatif. Nah, ini yang kemudian dikembangkan, di mana peninggalan-peninggalan sejarah itu sumber-sumbernya itu mesti meninggalkan. Kalau di sejarah itu ada arkeologi. Arkeologi itu terkait dengan benda-benda itu, ada situs dan sebagainya. Contohnya sekarang buktinya Borobudur menjadi tempat rekreasi maupun ziarah ritual bagi kaum Buddha. Juga pun seperti itu di yang Muslim Islam ada ziarah Wali Songo. Dan sebagainya. Luar biasa ya. Jadi sejarah itu memberikan manfaat ya. Itu sebetulnya pelajaran dasar bagi yang mempelajari sejarah. Baik itu di SMA maupun di S1. Pendidikan itu. Mungkin karena itu kenapa kita mulai dini SD, SMP, SMA itu diberikan pelajaran sejarah. Kira-kira begitu ya. Seharusnya gitu. Ya, Dears. Jadi mudah-mudahan ya ini menjadi sesuatu yang betul-betul bisa kita ingat atau kita ambil sesuatu pelajarannya, bahwa sejarah penting ternyata bagi kita semua karena fungsi-fungsi yang tadi disampaikan Mas Setia Hadi. Nah, kita lanjut lagi ya, kita perbincangannya setelah berbincang soal fungsi sejarah, manfaat sejarah bagi kita semua. Nah,
kita kembali lagi nih tadi bicara Mas Tio soal pentingnya kita mengetahui sejarah daerah kita, Jember. Ya. Nah tentu pertanyaannya kan begini, saya ini warga Jember, ya kan, hidup di Jember dan sebagainya. Tapi memang kadang-kadang ada ironis juga ya, karena kita tidak betul-betul mengetahui daerah di mana kita tinggal. Apakah Jember memang sebetulnya kalau ingin mengetahui Jember, kita dapat dari mana kira-kira? Ya gini, itu sebetulnya pertama ada kemauan untuk menggali dan mengembangkan sejarah lokal. Itu kita sebetulnya berharap banyak pada pemerintah. Hanya pemerintah kita tahu banyak kendala-kendala birokratis dan sebagainya. Yang kedua, selain pemerintah, harus ada inisiatif-inisiatif dari masyarakatnya sendiri untuk mengetahui. Dan itu banyak sudah. Ada komunitas seperti yang saya lakukan dengan Bumi Buker. Kemudian ada komunitas guru-guru SMP yang membuat komunitas forum Sabta Prabu. Kemudian ada teman-teman juga di Kalisat membuat Kalisat Tempo Dulu. Oke, ya. Nah itu sebagian besar independen, bahkan mengeluarkan sendiri dana-dana itu. Nah, bahkan dari beberapa keluarga sudah mulai membuat buku Muhammad Suruji, Dr. Subandi dan sebagainya. Sebetulnya itu perkembangan yang bagus. Nah, dari situ kita lihat, dan sepengetahuan saya selama sekitar mulai 2007 sampai sekarang, ini Jember itu punya potensi sejarah yang besar. Karena apa? Sorotan-sorotan nasional dunia itu ke arah Jember, ya termasuk Bondowoso. Jember ini satu kesatuan wilayah. Itu sumber daya alamnya utamanya. Contohnya dalam sejarah Mojopahit itu ada namanya Perang Sadeng tahun 1331 yang disebutkan dalam Pararaton dan juga ditegaskan di Negara Kerdagama. Itu menunjukkan wilayah Jember ini sudah ada community. Nah, kemudian juga perjalanannya Hayam Wuruk tahun 1359. Majapahit itu ya. Ya Majapahit kejayaan. Bahkan ini dua peristiwa ini Gajah Mada ikut serta. 1331 Perang Sadeng itu adalah menaklukkan wilayah Sadeng yang kita identifikasi itu Kabupaten Jember dan Bondowoso. Itu ternyata ditaklukkan karena apa? Mesti ada potensi kan? Ya. Sebentar Mas Tio. Jadi kembali ini soal ingin mengetahui tentang Jember. Artinya bahan-bahan untuk mengenal Jember itu sudah ada ya? Kalau saya jawab sangat melimpah. Itu bentuknya apa? Apakah sesuatu yang tertulis ataukah sesuatu yang selama ini hanya cerita lisan dari dari mulut ke mulut ya, dari generasi ke generasi, atau apa saja kira-kira untuk mengenal Jember? Kita bisa mengenal dari mana saja dan bahannya apa betul tersedia? Gini, kalau saya bagi sumbernya itu ada dua, yang besar konteks globalnya, sumber arkeologis sama sumber sejarah. Nah, yang pertama ini sumber arkeologis itu terkait dengan benda-benda peninggalan masa lalu, artefak, situs dan sebagainya, baik mulai prasejarah sampai sekarang. Nah, ternyata ketika artefak-artefak dan situs itu sudah diteliti oleh peneliti-peneliti asing di masa kolonial VOC, Inggris, Hindia Belanda dan sebagainya. Itu ternyata banyak peninggalan-peninggalan prasejarah di Jember, terutama di wilayah di wilayah selatan itu di Watangan pernah diteliti oleh Van Hickeren. Itu dulu pegawai perkebunan, karena melihat kok banyak peninggalan di perkebunan ini, dia beralih menjadi arkeologi. Bahkan terkenal
sampai menemukan tulang belulang prasejarah di Gunung Watangan. Ya. Nah itu nanti yang kita olah di bahannya ya. Jadi ada bahannya, cuman masih terserak, gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah itu hasil-hasil penelitian arkeologis itu sudah terkumpulkan di Onderzoekdienst atau Dinas Keperbakalaan yang sekarang menjadi 2 institusi yang dibawa Kemendikbud, yaitu Balai Arkeologi sama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya. Dan di pusat itu ada Arkenas, Arkeologi Nasional, Lembaga Arkeologi Nasional itu yang menyimpan seluruh Indonesia termasuk di wilayah Jember. Nah itu dari segi arkeologis. Nah kalau dari segi arkeologis lagi, ternyata di Jember ini ada 2 prasasti yang sudah diteliti dan sudah jadi ikon. Pertama, Congkapan yang ditulis oleh Satterham sama Pak Karto Atmojo, itu sudah terindikasi tahun, di situ ada tulisannya yang kemudian diterjemahkan sebagai Condro Sengkalan atau tahun, itu tahun 010, kalau dibalik 1010 Saka. Ya. Kalau di Masehi kan ditambahkan 78. Ya telah sanak pangilangku gitu. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di History of Jember itu nanti. Dan kedua adalah prasasti Batu Gong yang ada di Gumuk Gong yang di Kaliputih itu, di dekat itu. Nah ini yang menunjukkan bahwa abad-abad sebelum abad 11 ini sudah dihuni. Bahkan ketika masa Buddha itu sudah ditemukan patung-patung Buddha di daerah Blatter dan sekarang disimpan di Nederland, di Belanda. Artinya dari segi artefak atau dari segi arkeologis sebetulnya Jember ini bisa dikatakan surga yang hilang. Kalau di bahasa Belandanya itu Het Verloren Paradise, surga yang hilang. Lah berarti kan ketika orang Belanda menyebutkan seperti itu kan ada sesuatu. Bahkan nama satu perkebunan di Jember yang jadi ikon adalah LMOD, Landbouw Maatschappij Oud Jember. Itu yang didirikan oleh Bernie. Jos Bernie itu kan tahun 1859. Berarti itu hari ini di mana lokasi itu? Hari ini menjadi apa? Sekarang menjadi PTPN 12. Oke. Di depannya Lipo itu ada buku-buku peringatan 50 tahun LMOD yang diterbitkan 1909 itu ada, yaitu yang letaknya depannya Lipo itu kantornya. Ya, jadi sebetulnya ketika bicara Jember, kalau tadi disampaikan itu ada masa-masa sebelum periode sejarah dan sebelumnya sejarahnya. Iya. Itu termasuk termasuk bagian dari sejarah Jember ya? Bukan bagian, sudah include, yaitu Jember. Oke, jadi apakah bisa kita menggambarkan bahwa Jember ini sebagai sebuah wilayah, ya kan? Ya dengan batas-batas tertentu dan dengan para penghuni di dalamnya itu sudah ada sebelum masa prasejarah. Ya. Oke. Tapi apakah sebelum masa prasejarah itu daerah tersebut itu sudah dikenal sebagai daerah yang hari ini disebut sebagai Jember? Atau belum, pada saat itu istilah Jember belum ada, hanya ada kegiatan, ada manusia, ada aktivitas di wilayah yang hari ini disebut Jember. Itu gimana? Untuk menjawab itu, saya lanjutkan tentang sumber yang kedua, yaitu sumber sejarah itu lebih banyak tertulis. Nah, tadi kalau prasasti itu proto histori atau peralihan antara prasejarah menjadi sejarah. Nah, sumber-sumber histori ini banyaknya adalah naskah-naskah
babat, naskah-naskah misalnya kayak Negara Kertagama, Pararaton. Lah, di Negara Kertagama itu sudah disebutkan Sadin. Di Pararaton Negara Kertagama sebutkan Sadin, yaitu di wilayah Jember. Nah, kemudian naskah-naskah lain, sumber-sumber tertulis yang lainnya itu banyak sumber kolonial. Kolonial menjajah itu tidak langsung menjajah, tapi harus ada penelitian dulu. Dan tidak mungkin mereka mengetahui tanpa ada istilahnya kalau sekarang ini pionir, ada pionirnya. Pionirnya peneliti itu yang sudah diidentifikasi itu misalnya Thomas Holford. Thomas Holford ini adalah kebangsaan Amerika yang kemudian menjadi stafnya Raffles. Yang kemudian Raffles ini menulis History of Java. Nah, ini menjawab pertanyaannya Mas Dima tadi. Jember namanya itu sejak kapan gitu kan? Nah, di History of Java itu ada peta administrasi Inggris di Jawa pada waktu pendudukan Inggris 1811 sampai 1817. Itu ada nama Jember. Jadi nama Jember sudah disebutkan bukan pertama kali, sudah disebutkan di petanya Inggris. Tentang waktu itu menduduki Jawa itu, tapi bagian Jember adalah village desa, bagian dari Regenskap Puger. Nah, kemudian kalau kita menarik ke belakang catatan-catatan kolonial VOC tahun 1770-an ini juga sudah disebut Jember. Artinya kalau kita menarik secara logik 100 itu kan berarti kan dari informasi-informasi lokal. Berarti itu semuanya di abad 16 ya, berarti. Abad 18. Abad 18 di catatan kolonial. Nah, catatan kolonial itu memakai local wisdom. Otomatis itu kalau kita tarik 100 tahun sebelumnya, Jember sudah ada sebelum 1770-an. Sudah ada. Nama Jember, tapi sebagai desa. Kabupatennya, Regenskapnya adalah Puger yang meliputi Bondowoso, Jember. Luar biasa ternyata ya. Dan itu bisa dibuktikan kalau memang ada kesempatan kita bikin semacam display gitu kan. Peta-peta lama kita cetak ulang dengan sumber-sumbernya. Mas Yopi. Jadi teman-teman Dias dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa ya sudah menangkap berkenaan dengan kota kita, sejarahnya. Tentu tidak mungkin Mas Yopi ya, kita bisa uraikan, paparkan dalam waktu yang singkat dan terbatas. Saya kira ini sebagai permulaan saja, sebagai pengantar saja, bahwa ternyata Jember, kota tempat kita hari ini berada, seperti digambarkan Mas Yopi, kira-kira sejarahnya. Jadi sejak sebelum prasejarah ada peninggalan-peninggalan arkeologis, artefak, ya. Artinya ada kegiatan, ada aktivitas di Jember, di wilayah yang hari ini kita sebut Jember. Lalu pasca prasejarah itu sejarah, ya, itu ternyata juga ada peninggalan-peninggalan tertulis di abad 18. Walaupun Jember saat itu statusnya tidak seperti sekarang, tentu saja sebuah kota kabupaten. Mungkin juga batas-batasnya juga berbeda. Sebagaimana Jember yang tadi disebutkan dulu hanya statusnya semacam desa, Mas Yopi ya. Nah, teman-teman sekalian, Dir sekalian, saya pun juga penasaran ya, kita semua ya, mudah-mudahan juga ingin tahu lebih banyak soal bagaimana sih kota kita ini. Ya, insya Allah nanti di kesempatan yang lain mungkin kita akan bisa berbincang kembali dengan Mas Yopi berkenaan dengan Jember selanjutnya. Kemudian ke depan insya Allah
Mas Yopi ya dengan tim, dengan kawan-kawan agaknya ingin memberikan kepada kita juga bahan-bahan untuk mengenal Jember lebih komprehensif, lebih lengkap ya, dan lebih utuh. Mungkin dalam dalam sebuah buku atau dalam sebuah tayangan-tayangan yang mungkin akan diberi judul, diberi nama The History of Jember ya. Sebelum kita akhiri, mungkin Mas Yopi, saya panggilannya dulu soalnya waktu masih pakai seragam putih abu-abu itu Mas Yopi. Sampai sekarang sampai sekarang juga sering dipanggil Mas Yopi. Nama lengkapnya Yohanes Setio Hadi. Nah, sebelum kita tutup Mas Yopi, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit soal the history of Jember. Ya gini, konsep dari the history of Jember itu ada utamanya kita ingin melihat kronologi dan periodisasi Jember itu. Tadi dijelaskan Mas Dima dan juga saya uraikan bahwa Jember ini sebenarnya punya potensi prasejarah, proto-histori, dan sejarah yang lengkap. Hanya kita butuh energi dan juga kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintahan dengan keterbatasan, walaupun seharusnya pemerintah itu yang berkewajiban. Ya. Makanya siapapun nanti yang memimpin, kita harapkan kesadaran sejarah, kalau bahasa saya berpikir sejarah atau thinking of time itu penting. Berpikir tentang waktu dulu, ini dan yang akan datang. Ya. Karena itu tidak akan lepas. Ya. Kalau kita lepas, ya akan jadi anomali-anomali. Ya anomali pengelolaan dan sebagainya yang menjadi goncangan-goncangan bagi masyarakat. Kita tidak usah menyalahkan siapapun, tapi kita harus bergerak gitu. Ya. Oke, makasih Mas Yopi. Dia sekalian, demikian ya bincang-bincang kita malam hari ini. Sebagai penutup, saya kira mari kita terus menyadari pentingnya sejarah, tentu dengan harapan melalui pengenalan yang baik akan sejarah kota kita bisa membangun kota ini menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang, menjadi kota yang nyaman dan beradab. Saya kira mungkin itu pertemuan kita, bincang-bincang kita malam hari ini. Sekali lagi tetap terus mengikuti Bunker Kreatif. Bunker Peradaban, salam peradaban.